Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabati statistika yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pokok bahasan kita yang terkait dengan uji hipotesis untuk sampel kecil. Apa sih yang disebut dengan sampel kecil? Disebut dengan sampel kecil bila mana jumlah sampel yang ada kurang dari 30. Sehingga bila mana jumlah sampel yang kita pergunakan lebih dari 30, maka kita pergunakan uji hipotesis sampel besar. Dan sebaliknya, bila mana jumlah sampel yang terkumpul kurang dari 30, maka uji hipotesis yang kita pergunakan yaitu uji hipotesis untuk sampel kecil. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kok ada sampel kecil? Di dalam kehidupan nyata tidak selalu kita peroleh jumlah sampelnya lebih dari 30. Misalnya, penelitian yang terkait dengan laporan keuangan selama masa pandemi. Seperti kita ketahui, virus COVID-19 merebak di Indonesia dimulai pada tanggal 2 Maret tahun 2020. Sehingga kalau kita hitung sampai dengan sekarang, virus tersebut sudah menyebar kurang lebih 15 bulan. Dengan demikian, bila mana di dalam penelitian kita melibatkan variabel waktu selama masa pandemik, maka hanya akan kita peroleh jumlah sampel sebanyak 15 bulan, artinya kurang dari 30. Contoh yang kedua, misalnya kita hendak meneliti yang terkait dengan laporan keuangan untuk perusahaan yang go public di Bursa Efek Indonesia, subsektor perkebunan, maka jumlah sampel yang akan kita peroleh hanya sebanyak 18 perusahaan. Perusahaan-perusahaan subsektor perkebunan tersebut diantaranya ada Astra Agro Lestari Tbk, Andira Agro Tbk, Austindo Nusantara Jaya Tbk, dan sampai dengan Bakri Sumatera Tbk. Sehingga jumlah sampel untuk perusahaan subsektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia kurang dari 30. Selanjutnya, misal kita meneliti terkait dengan penghasil beras terbesar di dunia, maka akan kita peroleh jumlah sampel sebanyak 6 saja. Di mana negara penghasil beras terbesar di dunia hanya ada 6. Di antaranya ada Thailand, Vietnam, Bangladesh, Indonesia, India, dan Tiongkok. Dengan demikian jumlah sampelnya kurang dari 30. Jumlah sampel kurang atau lebih dari 30 perlu kita bedakan karena jumlah sampel kurang dari 30 memiliki nilai standar deviasi berfluktuasi relatif besar. Sehingga nilai uji Z-nya tidak bersifat normal. Oleh karena itu, untuk sebaran distribusi sampel kecil, dikembangkan suatu distribusi khusus yang kita kenal sebagai distribusi T atau T-student. Untuk menguji hipotesis dengan menggunakan sampel kecil, kita pergunakan alat uji yang bernama T-student, di mana formulasi dari uji T-student adalah sebagai berikut. T sama dengan hasil bagi antara X bar dikurangi dengan mu dibagi dengan standar deviasi
per akar N, di mana X bar merupakan nilai rata-rata dari sampel, sedangkan mu merupakan nilai rata-rata dari populasi, dan N merupakan jumlah sampelnya. Yang perlu kita perhatikan di dalam menentukan T-student, yang pertama adalah nilai derajat bebas atau degree of freedom, yang biasa kita singkat dengan DF. Di beberapa literatur yang lain disingkat dengan DB, di mana DF merupakan hasil pengurangan antara jumlah sampel dengan 1, atau DF sama dengan N-1. Yang kedua, di dalam penentuan arah terdapat perbedaan dalam melihat T-student. Jika di dalam uji hipotesis sampel besar, penentuan nilai Z-nya, kita tidak perlu melihat arah. Namun dalam uji T, untuk melihat T-tabelnya, kita perlu melihat arahnya terlebih dahulu. Prosedur pengujian hipotesis. Prosedur pengujian hipotesis untuk uji hipotesis sampel kecil tidak berbeda dengan sampel besar, di mana tahapan di dalam pengujian sampel kecil atau sampel besar sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita rumuskan hipotesisnya. Seperti kita ketahui, terdapat 2 jenis rumusan hipotesis, yaitu hipotesis nihil atau kita notasikan dengan H0, dan yang kedua hipotesis alternatif yang kita notasikan dengan H1. Langkah yang kedua yaitu menentukan taraf nyata atau yang kita notasikan dengan alfa. Sebagaimana telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, tingkat alfa yang umum digunakan untuk ilmu sosial yang kita tolerir maksimum sebesar 10%. Langkah selanjutnya adalah menentukan uji statistik. Di dalam uji hipotesis untuk sampel kecil, kita pergunakan uji T-student. Selanjutnya yaitu kita akan menentukan daerah keputusan atau nilai kritis, yaitu dengan melihat nilai T-tabelnya. Dan langkah yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Untuk menjelaskan tahapan demi tahapan, perhatikan ilustrasi soal sebagai berikut. Pihak KAI mempersiapkan kereta api eksekutif sebanyak 15 buah. Harga rata-rata tiketnya sebesar Rp418.250. Terdapat kebijakan penurunan harga tiket KA selama liburan. Selanjutnya diambil sampel secara acak sebanyak 10 orang. Dengan harga tiket rata-rata mencapai Rp361.675 dan standar deviasinya Rp62.444. Pertanyaannya, apakah penurunan tarif tersebut berbeda nyata dengan tarif sebelumnya pada taraf nyata 5%, sehingga cukup berarti bagi konsumen? Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui yang pertama adalah harga rata-rata tiket atau kita notasikan dengan mu, kita peroleh sebesar Rp418.250. Kemudian sampelnya adalah sebanyak 10 orang. Dengan demikian N sama dengan 10.
Selanjutnya adalah rata-rata sampel atau X-bar kita peroleh sebesar Rp361.675 dan standar deviasinya sebesar Rp62.444 dan alfanya sebesar 5%. Baiklah, kita akan melakukan tahapan yang pertama, yaitu merumuskan hipotesis. Berdasarkan uraian pada ilustrasi soal, maka kita akan menguji apakah penurunan tarif tersebut berbeda nyata dengan tarif sebelumnya pada taraf nyata 5%, sehingga cukup berarti bagi konsumen. Dengan demikian kita bisa merumuskan hipotesis nihilnya atau H0-nya. Tarif sebelum diskon sama dengan tarif setelah diskon. Dengan demikian kita bisa menulis hipotesis nihilnya H0.2 mu sama dengan 361.675. Sedangkan hipotesis alternatifnya bunyinya merupakan kebalikan dari hipotesis nihil, yaitu pada hipotesis nihil kita telah merumuskan tarif sebelum diskon sama dengan tarif setelah diskon. Maka pada hipotesis alternatifnya kita dapat rumuskan tarif sebelum diskon tidak sama dengan tarif setelah diskon. Dengan demikian, hipotesis alternatifnya dapat kita tuliskan H1.2 mu tidak sama dengan 361.675. Berdasarkan rumusan hipotesis tersebut, maka kita bisa menyimpulkan bahwa uji hipotesis yang akan kita pergunakan adalah uji hipotesis dua arah. Karena di dalam hipotesis tersebut dipergunakan simbol sama dengan. Langkah yang kedua adalah menentukan taraf nyata atau alfa. Berdasarkan uraian pada ilustrasi soal tersebut, taraf nyata atau alfa telah ditentukan sebesar 5%. Sebagai langkah yang ketiga adalah menentukan uji statistik, yaitu uji T-student. Berdasarkan uraian pada ilustrasi soal telah diketahui yang pertama, mu sama dengan 418.250, N 10, X-barnya 361.675, standar deviasinya 62.444, dan alfanya 5%, sehingga dari nilai tersebut, bila mana kita transformasi ke dalam formulasi T-student, maka akan kita peroleh nilai T uji sebesar minus 2,865. Tahapan berikutnya yaitu menentukan daerah keputusan atau nilai kritis. Untuk menentukan nilai kritis, perhatikan nilai T tabel berikut. Untuk menentukan nilai kritis, langkah yang pertama adalah menentukan nilai DF atau nilai degrees of freedom atau derajat bebas yang telah kita notasikan DF, di mana DF merupakan hasil pengurangan antara N-1, N-nya kita peroleh sebesar 10,
Sehingga kita kurangi 1 sama dengan 9. Selanjutnya, taraf nyatanya atau alfanya dalam pengujian ini nilai alfa telah ditentukan yaitu sebesar 5%. Dengan demikian, nilai kritis atau T-tabel kita peroleh sebesar 2,262. Berdasarkan nilai T uji dan nilai T-tabel yang kita peroleh, selanjutnya kita gambarkan ke dalam kurva normal. Berdasarkan kurva normal tersebut, dapat kita ketahui bahwa nilai T uji sebesar minus 2,865 berada pada daerah penolakan hipotesis nihil, yang artinya kita menolak hipotesis nihil dan menerima hipotesis alternatif. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa harga setelah diskon berbeda secara nyata dengan harga sebelum diskon. Demikian sahabat-sahabati statistika yang berbahagia, sekelumit pembahasan kita terkait dengan uji hipotesis untuk sampel kecil. Harapan saya semoga penjelasan ini bermanfaat. Saya akhiri sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.